Uki X Noah sebut musik haram. Nah lo, ditulis oleh Adin dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebenarnya saya termasuk orang yang jarang mendengarkan musik. Bukan tidak suka, tapi ya biasa saja. Tidak sampai banyak berkorban hanya untuk mendengarkan musik tertentu. Misalnya, bela-belain datang ke konser musik, berdesak-desakan, membayar mahal hanya untuk melihat secara langsung grup band kesukaan. Di rumah pun sejak saya masih muda tidak pernah ada poster grup band, penyanyi atau sejenisnya. Beda dengan seorang teman, di kamarnya banyak poster grup musik, dan di sudut kamarnya ada speaker aktif untuk mendengarkan musik kesukaannya. Tetapi saya sendiri tidak berani untuk mengharamkan musik. Saya hanya mengharamkan musik mendikte hidup. Misalnya, karena musik kita tidak beraktivitas, karena musik kita tidak bekerja, karena musik membuat kita malas beribadah. Nah, itu baru haram. Tetapi namanya orang mempunyai pendapat berbeda. Nah, pembaca, apa pendapat kalian tentang musik? Jangan-jangan kalian salah satu yang mengharamkan musik, atau malah kalian adalah musisi. Beberapa waktu lalu ramai soal potongan video Uki X Noah yang menilai langkahnya menjadi musisi salah. Ada juga pernyataannya yang menganggap musik haram. Dalam channel YouTube Belajar Sunnah, Uki awalnya bicara soal penyesalannya dalam hidup. Uki X Noah mengaku tak bangga mempunyai banyak penggemar saat masih menjadi anak band. Dari situ Uki ikut menganggap musik itu haram dan profesinya dulu menjadi pintu maksiat. Terus bagaimana sebenarnya? Apakah benar musik itu haram? Kita harus bertanya kepada ahlinya nih. Dan saya bukan ahlinya. Hahaha. Setelah video Uki X Noah jadi perbincangan, Gus Miftah memberikan penjelasan pendek soal musik yang diharamkan dalam Islam. Dilihat dalam unggahan Instagramnya, Gus Miftah tengah mendengarkan suara trompet yang dimainkan Rio Sidik. Ketemu maestro trompet @Rio Sidik, menemani bro @Kill the DJ, ngobrol yang tidak bermanfaat, ngudoroso yang mungkin juga tidak didengarkan oleh orang lain apalagi pejabat. Minimal atine lego, dan plong ya bro iso gamblang. Tutur Gus Miftah dalam keterangan video yang diunggah di akun Instagramnya, dilihat Rabu 28 Juli 2021. Dalam video tersebut, Gus Miftah mengutip kalimat penyair Sufi Jalaluddin Rumi soal musik. Adapun ungkapan soal musik yang dinilai haram oleh Islam. Musik yang diharamkan dalam Islam itu adalah ketika suara piring bertemu dengan sendok dan didengarkan oleh orang kelaparan. Itulah musik yang diharamkan dalam Islam. Pemilik pesantren Ora Aji itu menyisipkan pesan, jangan sampai hal yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi itu terjadi di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Wih, keren banget nih jawabannya. Jadi, apa ya kesimpulannya? Hehehe. Menurut saya sih, musik yang diharamkan adalah musik yang memberikan dampak negatif. Jadi musik tersebut bisa untuk mencari nafkah dan sumber inspirasi yang keren saja. Tapi, jika musik malah membuat orang terlena, lupa terhadap kewajiban, ya berbahaya. Misalnya, karena fans dengan seorang penyanyi rela menonton konsernya walaupun waktu konsernya pas pada jam maghrib dan isya, sehingga harus mengorbankan sholat maghrib untuk dilewati. Itu yang haram. Apalagi dengan mendengarkan musik mendorong kita untuk minum minuman keras, maka musik itu bisa dibilang haram. Jadi lebih baik berhati-hati dan sesuaikan. Tapi jika musik membuat kita rileks, tenang dan bahagia, tentu musik yang bermanfaat. Jika menyimak apa yang disampaikan Gus Miftah yang mengutip kalimat penyair Sufi Jalaluddin Rumi soal musik yang diharamkan di dalam Islam itu adalah ketika suara piring ketemu dengan sendok dimainkan oleh orang kaya dan didengarkan oleh orang kelaparan. Itulah musik yang diharamkan dalam Islam. Musik di sini bukan musik sebenarnya ternyata yang diharamkan, tetapi bunyi piring dan sendok atau orang yang sedang makan terdengar oleh orang miskin di sekitarnya. Dengan kata lain, orang kaya tidak memperdulikan nasib tetangganya yang berada dalam hidup kemiskinan. Jika kita selaku orang mampu hanya memperdengarkan bunyi piring dan sendok sebagai tanda kita sedang makan, sedangkan orang miskin hanya sebagian mendengar bunyinya saja, tapi bisa ikut menikmati isinya, maka kita tergolong orang yang pelit. Jadi jangan biarkan orang miskin hanya mendengar suara piring dan sendok saja, tapi juga beri isinya. Merespons hal itu, ex-politisi PKPI Teddy Gusnaidi menantang mantan gitaris grup band Noah Uki untuk menggibahkan semua harta kekayaannya dari hasil bermusik untuk penanganan COVID-19. Melalui akun Twitter @TeddyGusnaidi, Teddy mengunggah foto tangkapan layar pemberitaan salah satu media online yang mewartakan Uki menilai musik merupakan pintu maksiat. Menunggu statement Uki untuk menghibahkan semua harta kekayaannya dari hasil menjadi pintu maksiat untuk penanganan COVID, kata Teddy dikutip suara.com pada Rabu 28 Juli 2021. Teddy menyebut dengan menghibahkan semua harta kekayaan yang didapatkan dari bermusik, maka Uki tidak lagi memberikan makan anak dan istrinya dengan uang haram. Agar dia, istri dan anaknya makan dengan uang halal bukan uang haram, tuturnya.
Jika tantangan dari Teddy tersebut tidak dilakukan, maka Teddy menyebut Uki makan dari uang haram. Ia menyindir hal tersebut membuat perjalanan hijrah Uki akan menjadi sia-sia. Kalau enggak, berarti dia kasih makan keluarga dengan uang haram, jadi sia-sia hijrahnya, ungkapnya. Mantan gitaris band Noah Muhammad Kausar Hikmat atau Uki menyebut musik merupakan pintu maksiat yang hukumnya haram. Menurutnya, apabila seorang tidak lagi berurusan dengan musik, otomatis ia juga akan menutup pintu-pintu berbau haram atau hal yang dilarang. Jadi dari segi musiknya, karena ketika musik itu gak kalian lakukan, otomatis kalian menutup pintu khamar atau minuman keras, rokok juga, terus bercampur dengan wanita. Ya, jadi dengan menutupnya, pintu musik dan industri musik, kalian itu menutup banyak hal yang sifatnya mudarat atau merugikan, tutur Uki. Ia juga mengaku bahwa apa yang dilakukannya dulu dalam bermusik tidak membuatnya bangga, karena dirasa tidak akan bisa meningkatkan derajatnya di hadapan Allah. Partai Demokrat siap perang lawan buzzer usai merasa terus difitnah, Denny Siregar melawan, dikutip dari tribunsumsel.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Polemik di dunia politik masih terus berlanjut. Kali ini Partai Demokrat yang aku kerap dihantam fitnah. Sejumlah hal pun dilakukan pemerintah untuk membantah hal tersebut. Sebagai partai oposisi yang kini vokal memberikan kritikan kepada pemerintah, Partai Demokrat kerap dihantam fitnah hingga percobaan pengambil alihan partai. Berbagai tudingan dilayangkan sejumlah pihak kepada Partai Demokrat, termasuk serangan-serangan terhadap para politisinya. Terakhir, bertebaran poster dan cuitan yang menuding Partai Demokrat berada di balik rencana aksi Jokowi Endgame. Sejumlah tokoh sebenarnya sudah memprediksi serangan masif yang ditujukan kepada partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono tersebut. Salah satunya dengan mengerahkan para buzzer yang ditugaskan untuk mematikan karakter partai, sekaligus mengcounter kritik-kritik yang dilayangkan para politisi Demokrat terhadap pemerintah. Politisi Demokrat Andi Arief mengungkapkan, pihaknya sudah biasa mendapatkan ancaman dan fitnah. Meski demikian, pihaknya tidak gentar untuk terus memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Fitnah dan ancaman adalah hal biasa pada kader dan Partai Demokrat. Namun, tugas sebagai fungsi partai politik mengkritisi pemerintah harus tetap jalan, tulis Andi Arief di Twitter pada Senin 26 Juli 2021. Andi Arief pun mengaku Demokrat tidak gentar untuk menghadapi para buzzer yang diterjunkan untuk menyerang partainya. Bahkan Andi Arief menyatakan perang melawan buzzer yang menurutnya justru merusak iklim demokrasi di Indonesia. Terhadap buzzer RP kita nyatakan perang, karena negara rusak belakangan ini karena mereka, ungkapnya. Denny Siregar sebut kader Demokrat tidak mampu lawan dirinya. Perseteruan antara pegiat media sosial Denny Siregar dengan sejumlah politisi dan kader Partai Demokrat kerap terjadi di media sosial. Kedua pihak sering terlibat adu serang melalui argumen masing-masing. Denny Siregar dalam beberapa kesempatan menyindir komentar-komentar dari para politisi Partai Demokrat yang mengkritik pemerintah. Bahkan, para elit partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono itu pun tidak luput dari serangan Denny Siregar dan kawan-kawannya. Denny Siregar bahkan pernah mendapatkan somasi dari Badan Hukum dan Pengamanan DPP Partai Demokrat lantaran menyinggung Putri AHY Anissa Pohan Almira Tunggadewi Yudhoyono. Sering berhadapan di media sosial, Denny menyebut para kader Demokrat tidak sanggup melawan dirinya. Lah, ngelawan gue sendirian aja, seluruh kader Partai Demokrat gak sanggup, gitu kok mau ngelawan Jokowi, tulis Denny Siregar di Twitter, dikutip pada Senin 19 Juli 2021. Tidak hanya itu, Denny juga memprediksi Partai Demokrat akan mengalami penurunan perolehan suara pada pemilu 2024. 2004, 7,45%, 2009, 20,4%, 2014, 10,1%, 2019, 7,77%, 2024, 3,33%, AK Anyungsep. Itu partai kayak saham Bakri, ledeknya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.